memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk percaya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Baik, terima kasih ketua kelas. Sebelum memasuki materi, sebaiknya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Baik, Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Putri Diah Lati, hadir Ibu. Balkis Nabila, hadir Ibu. Zahra Aulia, hadir Bu. Dimas Dwi, Hadir Bu. baik, hadir semua ya hari ini. Ya Ibu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang mengenali ciri fabel. Baik, ini terdapat contoh fabel ya, cerita fabel, yaitu ada kisah gajah yang baik hati, kisah gajah dan semut. Anak-anak di sini sudah pernah baca mungkin cerita fabel? Kisah gajah yang baik hati. Gajah dan semut udah pernah Bu ditayang di TV. Gak baca tadi. Baca enggak, tapi menonton video Ibu. Baik. Lalu seperti ini contoh-contoh cerita fabel. Kancil dan buaya sudah sering dengar ya? Sering Sudah. banget Bu. Ya, Lebah di gudang madu, kelinci dan kura-kura, ketika jago tak bisa berkokoh. Jadi ini tadi contoh-contoh cerita fabel ya. Lalu apa itu fabel? Anak-anak di sini apakah ada yang tahu fabel itu apa sih? Ibu, cerita fiksi bukan Bu? Baik, benar, Dimas. Teman-teman yang lain bagaimana? Baik, Balkis, silakan. Fabel itu cerita fiksi yang berisikan cerita binatang. Baik, benar sekali Balkis. Jadi benar ya apa yang dikatakan Dimas dan Balkis. Jadi fabel itu cerita tentang binatang. Nah, ini secara etimologis fabel berasal dari bahasa Latin fabula. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel ini termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel ini juga sering disebut cerita moral karena mengandung pesan moral dalam cerita tersebut. Lalu yaitu ada ciri-ciri fabel. Yang pertama yaitu fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang ini digambarkan baik dan buruk seperti layaknya manusia. Selanjutnya, tokoh para binatang itu dalam cerita fabel ini tokoh para binatang ini dapat berbicara seolah seperti manusia. Lalu cerita fabel ini memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat, rangkaian sebab akibat dari awal sampai akhir itu urut. Lalu fabel itu menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Yang keenam itu ciri bahasa yang digunakan dalam cerita fabel yaitu kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya seperti kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Lalu kalimatnya itu langsung yang berupa dialog para tokoh atau para binatang. Lalu menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal, yaitu seperti bahasa dalam percakapan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu terdapat unsur-unsur fabel. Yang pertama yaitu tema. Tema itu ide atau pokok dalam cerita. Selanjutnya itu tokoh. Tokoh itu pemeran dalam cerita, yaitu terdapat 4 jenis tokoh, yaitu yang pertama tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini yaitu merupakan tokoh baik. Lalu tokoh antagonis. Tokoh antagonis itu merupakan tokoh jahat. Lalu tokoh tritagonis atau tokoh
ada dua yang mengidentifikasi jenis fabel, ada fabel alami dan fabel adaptasi. Jadi fabel alami ini menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Seperti contohnya itu kura-kura. Kura-kura itu lambat, jadi dalam cerita itu tetap nyata ya kalau kura-kura itu lambat. Lalu singa yang hewan buas, ganas, dan jadi dalam cerita itu tuh tetap pada tokoh dalam dunia nyata. Lalu fabel adaptasi itu memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat lain, seperti di rumah atau di jalan raya. Contohnya itu landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan, seperti itu. Lalu ditinjau dari kemunculan pesan, ada jenis fabel dengan koda dan jenis fabel tanpa koda. Jenis fabel dengan koda ini alur fabelnya dimulai dari pengenalan, lalu mulai muncul masalah, lalu masalah yang memuncak dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Lalu jenis fabel tanpa koda ini yaitu sebaliknya. Jenis fabel tanpa koda ini tidak memberikan pesan eksplisit, pesan mengarang di akhir cerita. Baik, anak-anak ada yang tahu nggak sih eksplisit itu apa sih, maksud dari eksplisit? Bagaimana? Eksplisit. Jadi maksud dari eksplisit itu apa sih? Baik, Balkis silakan. Eksplisit itu dapat diartikan gamblang atau terus terang. Baik, terima kasih Balkis. Jadi eksplisit itu penyampaian secara langsung yang dimana isi dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dan dapat dipahami secara langsung. Baik, selanjutnya itu struktur fabel. Terdapat 4 struktur fabel, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan latar waktu. Lalu komplikasi ini konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Lalu resolusi ini yaitu bagian yang berisi pemecahan masalah. Jadi misal, jika di komplikasi ini, misal tokoh kura-kura dan kelinci mempunyai masalah. Jadi lalu di bagian resolusi ini mereka itu memecahkan masalah dengan mungkin tokoh penengah. Lalu yaitu selanjutnya koda ini boleh ada, boleh tidak ya dalam suatu cerita fabel. Jadi koda ini merupakan bagian terakhir cerita fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Jadi tadi materi tentang mengenali ciri-ciri fabel atau cerita tentang yang menceritakan tentang binatang. Baik, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai fabel? Ibu izin bertanya. Baik, Putri Dia, silakan. Fabel ini apakah dia bisa menceritakan tentang manusia atau hanya binatang saja, Ibu? Baik, jadi fabel itu hanya bercerita tentang binatang saja ya, Putri Dia, karena fabel itu hanya cerita tentang binatang, tapi yang menyerupai manusia.
seperti manusia. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya atau kurang paham dari materi yang sudah Ibu jelaskan atau Ibu sampaikan? Baik, Balkis. Sebenarnya apa sih Bu tujuan utama dalam fabel ini? Baik, jadi tujuan utama dalam fabel ini untuk menghibur ya. Jadi untuk menghibur dan jadi kan untuk anak-anak seperti itu kan anak-anak suka nih dengan tokoh-tokoh seperti binatang seperti itu dan di cerita fabel ini juga mengandung makna tersurat dan tersirat, terdapat makna-makna atau amanat yang terkandung seperti itu. Oh, jadi bisa memberikan pesan moral kepada anak-anak teman-teman. Betul, Balkis. Jadi bisa memberikan pesan moral. Baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, cukup ya untuk pembelajaran pada hari ini tentang fabel. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian. Jadi tugasnya itu kalian dapat mencari contoh cerita fabel. Kalian bisa memilih seperti ini atau kalian bisa mencari contoh lain atau cerita fabel lain yang kalian sukai. Pasti kalian kan pernah kan menonton atau membaca cerita fabel. Nah, kalian bisa memilih cerita fabel yang kalian sukai seperti itu. Jadi untuk penugasannya itu Ibu akan menjelaskan tentang penugasan hari ini. Silakan kalian mencari salah satu cerita fabel, lalu tulis atau tentukan rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel tersebut yang kalian baca. Jadi apa saja peristiwa dalam cerita itu seperti itu. Lalu kalian tulis daftar tokoh pada cerita fabel tersebut seperti tokoh itu tuh protagonis, antagonis atau seperti apa, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu tulis perbedaan watak tokoh, binatang dan kondisi dalam kondisi asli atau dalam cerita. Seperti itu. Misal cerita kancil dan buaya ya. Jadi kan buaya itu dalam dunia nyata itu hewan buas, tapi di dalam cerita itu di dalam di dalam cerita fabel ini buaya bisa dibohongi oleh kancil seperti itu. Baik, apakah paham untuk penugasannya? Lalu Baik, jadi tugasnya tolong tulis di buku selembar atau di kertas folio lalu dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baik Ibu. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Baik, Balkis silakan. Fabel adalah cerita yang menampilkan hewan sebagai tokoh utama dengan perilaku seperti manusia yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral. Ciri utama fabel meliputi tokoh hewan yang berbicara dan bertindak layaknya manusia, alur cerita yang sederhana, serta latar yang tidak terlalu detail. Selain itu, fabel bersifat imajinatif dan selalu mengandung nilai atau pembelajaran kehidupan yang relevan bagi pembaca. Dengan ciri-ciri ini, fabel menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan moral secara menarik. Baik, terima kasih Balkis. Jadi itu ya tentang cerita fabel. Jadi fabel itu cerita hewan sebagai tokoh utamanya tapi berperilaku seperti manusia. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, ketua kelas bisa untuk memimpin doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada hari ini.
Baik, untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Dan yang saya berdoa dimana? Doa sesama. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.